Nah, perkenankan saya untuk sharing mengenai digitalisasi pengadaan, apa yang saat ini sudah berjalan, dan kira-kira arahnya ke depan mau seperti apa. Ini saya rangkum dari beberapa pengalaman kami di ADW, termasuk saya kebetulan aktif mengikuti praktek-praktek pengadaan barang dan jasa, khususnya implementasi digitalisasi pengadaan di tempat lain yang saat ini juga sedang marak dilakukan, ya, mulai banyak diadopsi oleh korporasi maupun lingkungan pemerintahan. Baik, saya share. Mohon feedback kalau ada masalah suara atau video. Apakah Bapak Ibu bisa terima semuanya? Baik, judulnya adalah digitalisasi pengadaan, peluang dan tantangan. Pertama nanti saya akan cerita mengenai, ini biasanya Mas Katri sering ngomong, industri 4.0 seperti apa. Saya hanya brief saja supaya saya bawa auranya ke sana. Nah, kemudian saya akan cerita juga perkembangan pengadaan modern. Ini sebenarnya melengkapi apa yang pernah kami sampaikan pada kegiatan Procurement Talk 2 bulan lalu di bulan Maret. Kemudian saya akan bercerita juga mengenai bagaimana nih tren digitalisasi pengadaan saat ini maupun ke depan, termasuk tantangan-tantangannya seperti apa. Dan yang tidak kalah menarik adalah saya juga ingin ngangkat isu. Ini sekarang kalau semuanya didigitalisasi, semuanya mengarah ke otomasi, terus kita para ahli pengadaan nih, terus mau jadi apa? Terus apa yang harus kita persiapkan mengantisipasi ke depan? Nah, itu sebagai bentuk antisipasi tantangan maupun peluang, ya, di saat kita didisrupsi oleh digital. Baik, ini saya ambil dari saya pernah ikut ada sebuah course mengenai industri 4.0 yang intinya tuh begini. Mungkin kalau disambil ini di kiri ada tulisan, di kanannya ada grafik. Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau melihat grafik kita lebih enak. Tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa tahun 96 itu jumlah internet user itu hanya 36 juta. Sementara tahun 2015 kemarin itu sudah mencapai 3,3 miliar. Itu 100 kali lebih, 100 kali lipat dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun. Dan sekarang sudah hampir mencapai 5 miliar internet user di seluruh dunia. Dan yang menarik lagi bahwa kita sekarang berada di dunia yang serba terhubung. Everyone is getting connected. Ya, seperti ini contohnya kita melakukan webinar, kita terkoneksi melalui teknologi, ya, pakai Zoom. Dan sekarang sudah mulai juga, dan kayaknya semakin akan cepat nih akselerasinya. Tidak hanya kita manusia yang saling terhubung, tetapi juga barang. Ya, jadi more things are getting connected. Mungkin pernah dengar namanya Internet of Things. Jadi semua device, semua perangkat, semua spare part nantinya itu akan ditanamkan chip sehingga dia akan terhubung dengan internet. Jadi nggak usah pakai nyari lagi barang, kita akan langsung tahu barang itu ada di mana, kondisinya bagaimana, dan segala macam. Itu yang saya sebut di poin kedua, more things are getting connected. Jadi kalau tadi cerita internet users, di kanannya itu saya ada gambaran lagi bahwa telepon sejak pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell itu membutuhkan waktu 75 tahun untuk mencapai penetrasi 50 juta sambungan telepon. Sementara televisi untuk mencapai 50 juta pemirsa
itu butuh 13 tahun. Internet untuk mencapai 50 juta, nah itu kan di sebelah kirinya sekarang udah 3,3 miliar. Untuk mencapai 50 juta user internet membutuhkan waktu 4 tahun. Twitter untuk mendapatkan penetrasi 50 juta subscriber itu butuh waktu 9 bulan. Dan yang fantastis lagi, game Pokemon Go hanya butuh waktu 19 hari untuk mencapai 50 juta pengguna. Apa insight dari data ini? Bahwa dengan kita sekarang semuanya serba terkoneksi, apalagi sekarang kita sudah di third wave ya. Nah ini dia, saya akan cerita sedikit mengenai eksplorasi transformasi digital yang sangat masif sekarang. Jadi kalau dulu di gelombang pertama internet itu mulai tahun 85 sampai 99, itu fokusnya hanya ke hardware dan software. Didominasi oleh vendor-vendor besar seperti IBM, HP, dan segala macam, Microsoft. Kemudian website-nya juga website statik. Di gelombang kedua, itu antara 2000 sampai 2015, itu fokusnya bukan ke hardware software, tapi ke search engine, ke social media, dan e-commerce. Nah, website juga di sini tidak lagi statik, sudah lebih dinamik. Nah, sekarang kita sudah berada di fase ketiga nih, gelombang ketiga internet, mulai tahun 2016, di mana fokusnya kita ke bisnis model melalui internet. Dan ini dengan boomingnya mobile apps. Salah satunya ya Zoom ini. Ini adalah salah satu model bisnis melalui internet. Jadi kalau 2007 itu pengguna smartphone hanya sekitar 100 juta. Sementara 2015 hanya dalam kurun 8 tahun jumlahnya 1,8 miliar. Dan sebagian besar aplikasinya tuh di email, kemudian 65% di sosial media, melihat video hampir 60%, riset, belanja 45%, dan game 41%. Ini adalah hasil riset Adobe di 2017. Jadi perkembangannya sangat pesat, ya. Dan perubahannya itu cepat. Jadi velocity-nya, jadi significant changes in terms of velocity, scope-nya juga luas, dan perubahannya lebar sekali. Bayangkan saja kita hanya dalam waktu kurang 2 bulan, Zoom kayak menjadi sesuatu yang biasa, yang sebelumnya dianggap sesuatu yang aneh. Nah, itu industri 4.0. Sekarang kita ngeliat pengadaan. Di pengadaan, sekarang penekanannya ke value. Ya. Value for money, atau value management. Yang ini saya di procurement talk sebelumnya udah diangkat bahwa value for money itu direpresentasikan melalui pengadaan modern. Pertanyaannya bagaimana kita mewujudkan pengadaan modern? Nah, di pengadaan modern ini, drive-nya, pendorongnya adalah value. Dan penciptaan nilai di pengadaan itu bisa didapat dengan peningkatan kualitas pengadaan, baik proses maupun barang jasanya. Percepatan proses ya, jadi speed ditingkatkan, artinya sekarang kita nggak lama lagi proses pengadaan, delivery-nya juga bisa lebih cepat, service layanan juga bisa lebih baik, namun cost itu bisa kita turunkan. Nah ini adalah pendorong nilai dari kegiatan pengadaan barang dan jasa, value driven in modern procurement. Jadi pengadaan modern itu tidak hanya kita yang penting patuh pada aturan, tetapi kita meningkatkan kualitas, kita mempercepat penyediaan barang, mempercepat proses, meningkatkan servis layanan, dan mereduce cost. Nah, sekarang saya ingin ngajak Bapak Ibu untuk menyuarakan pendapatnya. Nah, pertanyaannya begini. Bagaimana di tempat Bapak Ibu sekalian peran utama dari pengadaan barang dan jasa? Artinya pengadaan barang dan jasa di tempat Bapak Ibu sekalian itu saat ini mengedepankan apa? Ya, kalau ini tadi contoh ya, bisa saja mengedepankan kualitas, speed, service, atau penurunan biaya. Nah ini
saya ingin mengundang admin untuk showing survei yang pertama. Nah, mohon Bapak Ibu pilih salah satu. Menurut Bapak Ibu, apa peran utama fungsi pengadaan di organisasi atau perusahaan Anda bekerja saat ini? Apakah mendapatkan barang dengan biaya rendah? Apakah mendapatkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan barang dan jasa sesuai kebutuhan? Apakah meningkatkan kinerja dan kemampuan vendor? Apakah mengendalikan risiko vendor secara proaktif? Apakah memanfaatkan inovasi vendor? Apakah mendukung program berkelanjutan atau sustainable performance? Nah, silakan Bapak Ibu isi polling ini. Oke. 154 peserta memberikan suaranya, dan kalau kita ngelihat hasilnya, saya share ke Bapak Ibu sekalian, bahwa 77 peserta, 50% peserta menyatakan bahwa peran fungsi pengadaan adalah mendapatkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan barang dan jasa sesuai kebutuhan. Wah, keren. Oke, saya mau menyampaikan survei serupa yang dilakukan Gartner 2 tahun yang lalu. Ya. Jadi ada survei dilakukan Gartner. Ini cuma bahasanya pakai bahasa Inggris ya. Nah, kita ngelihat yang biru tua dulu ya. Yang biru tua, jadi itu menggambarkan apa peran penting dari sourcing and procurement. Nah, di situ terlihat bahwa yang tertinggi adalah maximize scale and cost leverage. Jadi di tahun 2018 yang responden survei ini menyatakan bahwa peran mereka lebih banyak adalah untuk mereduce cost dari barang dan jasa. Jadi fokus ke bagaimana melaksanakan mencari barang, kemudian bernegosiasi untuk mendapatkan harga yang baik. Dan yang kedua adalah customer satisfaction. Nah, ini sesuai dengan yang kita. Jadi kita Bapak Ibu sekalian tadi terbesar di customer satisfaction. Yang ketiga adalah improve supplier performance and capabilities. Kemudian proactive supplier risk management berikutnya, identify, capture, and supplier innovation. Dan terakhir adalah champion corporate responsibility. Nah, ini terkait kegiatan sustainable procurement ini. Ini adalah survei tahun 2018. Nah, di mereka juga ditanya kira-kira di tahun 2025, di masa yang akan datang 5 tahun dari sekarang, itu apa yang akan terjadi? Apakah terjadi pergeseran terhadap peran pengadaan? Ternyata ada pergeseran. Kalau yang tadinya yang paling besar adalah mendapatkan harga terendah, ternyata 5 tahun ke depan yang paling besar adalah customer satisfaction. Sama dengan hasil survei kita pagi ini. Dan yang keduanya adalah yang menarik ada di kanan, yaitu identify and capture supplier innovation. Artinya inovasi dari vendor itu ditangkap dan dioptimalkan untuk kepentingan kita. Mungkin kalau selama ini kita menganggap bahwa kita sebagai buyer yang paling tahu, tapi ternyata ke depan itu inovasi dari supplier, justru kita ingin dapatkan inovasi-inovasi dari supplier. Kemudian yang lainnya hampir sama ya. Kalau kita ngelihat yang 2005 ya, entah itu untuk cost leverage, untuk improve supply performance, proactive supply risk management, maupun untuk CSR, jadi sama. Nah, yang menarik adalah di sini untuk identify, capture, supplier motivation, sama champion corporate responsibility itu meningkat tajam di 2025 dan turun tajam untuk cost leverage di 2005. Ini perubahan besarnya ya. Jadi
ke depan itu orang nggak lagi ngurusin cari harga terendah, tapi bagaimana mengedepankan mendapatkan inovasi dari vendor dan untuk CSR, untuk green procurement gitu. Ini untuk 2025. Baik, ini hasil survei oleh Gartner. Oke, kita lanjut. Nah, karena kita tadi cerita modern procurement itu ada shifting ya. Nah, saya mencoba menggambarkan sebuah model proses di pengadaan modern ya. Di model proses ini saya bagi dua pengadaan. Jadi yang pertama pengadaan yang sifatnya strategis yang kami sebut dengan sourcing, dan pengadaan yang taktikal, pengadaan yang simple, yang sederhana, yang kita sebutnya purchasing. Ya, kalau di pemerintah ada istilah e-purchasing, ada istilah e-katalog. Itu makanya adalah proses di purchasing, pengadaan yang sederhana. Yang penting udah cari harga terbaik sama barangnya ada atau tidak. Tapi kalau yang di kuning, di kiri, itu kegiatan sourcing-nya membutuhkan waktu lebih banyak dan perlu menyesuaikan antara supply dan demand ya. Nah, ini gambaran proses pengadaan modern yang kita bagi dua kelompok. Satu sourcing untuk pengadaan strategis dan purchasing untuk pengadaan yang sederhana. Nah, sebelum ke slide berikutnya, saya mau ngajak sekali lagi. Nah, ini kan kita ngomong digitalisasi, sekarang kita ngomong digital. Kira-kira apa dampak dari teknologi pengadaan barang dan jasa bagi kegiatan pengadaan di tempat Bapak Ibu sekalian? Nah, ini saya minta tolong admin untuk menyampaikan survei yang kedua. Nah, survei kedua juga satu pertanyaan, jawabannya juga hanya satu. Pertanyaannya adalah, menurut Anda proses apa dalam pengadaan ya? Ini tadi saya gambarkan ada dua proses ya, ada sourcing dan purchasing, terus ada sub-proses yang paling mungkin untuk digantikan oleh teknologi. Nah, apa dari kegiatan ini yang paling mungkin untuk digantikan oleh teknologi? Silakan Bapak Ibu sekalian. Pilihannya apakah itu menjalankan proses pemesanan barang ya, create PO, atau pertukaran informasi buyer sama vendor, apakah memantau kinerja vendor, apakah evaluasi dan pengendalian kontrak, atau pembuatan keputusan berbasis data atau informasi ya. Jadi data decision making yang dilakukan berbasis data. Silakan Bapak Ibu sekalian. Oke, 1, 2, 3, kita stop polling kita. Lumayan, dapat 70% dari peserta memberikan suaranya. Dan saya coba share hasilnya. Dan ternyata survei membuktikan, Sony dulu, 51% menyatakan bahwa teknologi paling mudah menggantikan untuk menjalankan proses pemesanan barang, 51%. Kemudian yang kedua, 21% itu adalah pembuatan keputusan berbasis data. Dan yang ketiga, teknologi bisa membantu pertukaran informasi antara buyer and seller ya. Selanjutnya itu relatif kecil, 6% dan 7%. Coba kita lihat, saya 2018 lalu ada event supply chain management, dilakukan survei dan hasilnya adalah seperti ini. Ya, jadi ternyata sama nih, bahwa kita ngelihat yang biru ya, yang biru itu adalah kegiatan, ini ceritanya tahun 2005 nih, apakah kira-kira yang akan digantikan oleh teknologi kegiatan pengadaan di 2005?
Di sini sebagian besar bilang bahwa execute transaction, ya, sama dengan kita ya. Di sini juga mayoritas, jadi itu yang akan teknologi akan menggantikan manusia, ya, yang biru tua. Kemudian yang kedua, exchange data with external partners, ya, pertukaran data dengan vendor. Kemudian yang ketiga adalah monitor external partner, review contract and terms, dan data driven decision making. Di sini data driven decision making paling kecil, ya. Nah, survei itu juga menceritakan, saya tidak detailkan di survei kita, tapi bahwa yang biru muda itu adalah kegiatan aktivitas pengadaan yang tetap dilakukan manusia, tetapi dengan bantuan komputer. Nah, ya, jadi di sini ada biru yang untuk execute transaction hanya sedikit yang dibantu komputer karena sebagian udah automated. Kemudian untuk exchange data juga lebih banyak. Untuk monitor external partner ini juga masih dilakukan oleh manusia tapi dengan bantuan komputer. Nah, review contract and terms, nah ini ada yang merahnya kok paling besar nih. Jadi ternyata review contract and terms itu adalah kegiatan yang paling sulit digantikan atau dibantu oleh komputer. Jadi ini masih akan jadi dominasi kegiatan dari procurement officer, ya, procurement yang menjalankan proses. Begitu juga data driven decision making memang tidak otomasi, jadi keputusan tidak dilakukan oleh komputer, tidak dilakukan oleh teknologi, tetapi dilakukan manusia, tetapi banyak sekali dibantu oleh teknologi. Nah, ini ilustrasi dari impact of digitalization in procurement. Ya. Apa insight Bapak Ibu sekalian yang bisa kita lihat di sini? Wah, ini maaf, apa namanya? Saya coret-coret jadi kelihatan ini ya. Maaf. Insight-nya adalah bahwa ke depan teknologi akan banyak menggantikan kegiatan yang sifatnya administratif. Sementara kegiatan yang sifatnya membutuhkan involvement manusia seperti review contract and terms itu tetap dilakukan oleh manusia, bahkan masih manual. Dan data driven decision making artinya pengambilan keputusan itu dilakukan juga oleh manusia tetapi dengan bantuan komputer. Nah, ini gambaran hasil survei. Nah, artinya apa? Orang menyadari bahwa ke depan itu digitalisasi procurement memang benar-benar ada, dan itu terbukti juga dari hasil survei ini. Di survei di tempat lain ada CPO survei, di mana pertanyaannya adalah, in your opinion, how important is automation in procurement? Jadi, seberapa pentingkah otomasi di area procurement dan supply chain, termasuk juga finance? Dan ternyata hasilnya 63% menyatakan sudah punya rencana untuk digitalisasi. 31% belum membuat rencana, dan hanya 2% yang tidak akan membuat rencana, ya. Jadi 31% masih mikir-mikir, tapi 63% sudah membuat roadmap untuk digitalisasi pengadaan. Nah, gimana Bapak Ibu sekalian? Memang saya nggak membuat surveinya untuk ini. Berikutnya adalah apa yang teknologi 4.0 yang bisa dimanfaatkan oleh area procurement. Nah, ini adalah jargon-jargon yang ada di procurement nih. Saya nyebut di sini new normal, ya. Sekarang kan digitalisasi jadi seperti dipaksakan karena pandemi ini, ya. Kita mengenal ada e-procurement, ada e-auction, e-katalog, e-sourcing. Kita udah sering mendengar, ya, vendor management system. Meskipun masih sedikit, spend analysis sudah mulai digunakan, cloud-based juga sudah mulai digunakan. Nah, lebih jauh lagi, mungkin kurun waktunya sekitar 3-5 tahun, itu next normal, ya, saya sebut next normal, itu udah banyak collaboration network, sudah banyak menerapkan smart contract,
sudah menerapkan cyber tracking, sudah menggunakan robotik ya, robot process automation. Tadi tuh yang transaksi yang bikin PO itu udah bisa otomatis tuh ke depannya, udah bisa menggunakan robot. Atau menggunakan Internet of Things ya, terutama untuk spare part. Kemudian blockchain. Nah, ke depan ini kegiatan para buyer untuk meriksa dokumen sana sini udah nggak perlu lagi dengan adanya blockchain. Dan ultimate-nya ke depan orang akan lari ke cognitive procurement. Sehingga kalau disimpulkan secara teknologi, solusi sourcing itu akan semakin prediktif. Solusi sourcing ini kan yang butuh banyak analisis ya, sehingga biasanya butuh prediktif analitik ya. Sementara solusi purchasing itu akan cenderung diotomasi. Nah, kalau tadi itu di procurement portfolio-nya, di sourcing itu merupakan pengembangan produk dari iPro, dan untuk purchasing itu pengembangan produk dari P2P ya, yang cenderungnya kembangan semakin akan terotomasi gitu ya. Dan ini adalah digital procurement landscape yang ada saat ini di ADW ya. Kita punya iPro, baik source to contract maupun procure to pay. Kita juga sudah punya kolaboratif B2B e-commerce, termasuk Wika juga sudah pakai pengadaan.com. Dan yang terakhir, nah, kalau semuanya sudah makin banyak digantikan oleh procurement, lalu kerjaan kita apa? Nah, kerjaan kita itu akan shifting, Bapak Ibu sekalian. Pekerjaan yang membutuhkan otak kiri, ya, otak kiri itu yang rumus, formula, SOP segala macam cenderung akan digantikan oleh teknologi. Sementara pekerjaan yang di kanan, inovasi, negosiasi segala macam itu yang masih akan didominasi oleh manusia. Nah, ini saya mau bikin polling terakhir sebelum kita berakhir. Nanti mungkin bisa diinikan volume polling yang terakhir. Saya ingin bertanya Bapak Ibu sekalian, menurut Anda kebutuhan kompetensi ahli pengadaan masa depan itu seperti apa kalau sudah banyak kegiatan pengadaan digantikan oleh komputer? Pilihan bisa lebih dari satu. Silakan Bapak Ibu sekalian. Baik, saya akhiri pollnya. 180 suara, kita lihat hasilnya. Ternyata di sini ilmu pengadaan itu ada di nomor 5, manajemen rantai pasok ya, supply chain management. Ternyata kompetensi rantai pasok itu hanya dipilih teman-teman hanya 38% dari Bapak Ibu sekalian. Tapi 58% mengatakan perlu strategi bisnis dan perlu digital data science. Berarti benar ya, roadmap saya orang IT jadi orang pengadaan ini. Saya coba akan bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Gartner 2 tahun yang lalu untuk mensurvei kira-kira future procurement skill set itu seperti apa. Dan ternyata hasilnya serupa. Ya. Nomor 1 adalah bisnis strategi. Cuma nomor 2 di sini analitik. Kalau di sini analisis itu 48%. Ya. Digital data science yang tinggi sekali. Wah, berarti Bapak Ibu sekalian sudah lebih ready nih untuk mengadopsi teknologi. Kemudian nomor 3 adalah leadership, ya. Nomor 4 change management, jangan lupa nih non technicalnya. Nomor 5 basic supply chain management. Nomor 6 digital data science. Nomor 7 communication and influence. Dan nomor 8 innovation. Nah, ini menarik. Ini mungkin bisa jadi bahan diskusi di tempat Bapak Ibu sekalian dalam mempersiapkan talent-talent pengadaan di waktu yang akan datang. Karena tadi hasil pollingnya juga hampir sama nih dengan hasil polling pada saat Gartner membuat survei. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu saja dari saya mengenai digitalisasi pengadaan. Selanjutnya nanti mungkin Mas Gilang dari Wika akan sharing experience ya. Kalau tadi saya cerita kebanyakan cerita future, ini cerita yang sekarang yang udah jalan seperti apa.
Saya kembali lagi ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.